Privilege itu nggak hanya tentang uang kadang. Privilege itu adalah tentang gimana kita itu terhadap orang lain dan kita tuh dibantu kadang. Di saat kita membutuhkan banyak orang bantu. Keluarlah dari bisnis ketika kamu pecah kongsi misalnya. Keluarlah di saat bisnis itu di atas, bro. Jangan di bawah. Karena portfolio untuk next nggak ada pasti. Gimana kalau kita buka kantor properti? Saya baru 1 tahun bro join di properti. Udah closing udah. Income gede juga belum. Belum yang top producer lah. Tapi udah diajak. Hello Windex Family, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, masih muda, tapi pengalamannya sudah malang melintang di dunia entertainment, dari entertain sampai dunia properti, dan kita akan bincang-bincang dan kepingin tahu bagaimana perjuangannya dari awal memulai karir sampai hari ini bisa mendapatkan rumah pertamanya. Masih dalam channel Dapat Rumah, inilah Bro Adi Micin. Yes, thank you banget Bro Budi. Wah, luar biasa ini, bridgingnya di awal saya jadi keder ini. Kita kemarin barusan ketemu sebenarnya, kita keliling-keliling ya. Keliling-keliling, betul. Nah, tapi ini Bro, kemarin kan waktu di mobil, kita hampir 1 hari ya, setengah hari ya, full kita bareng-bareng. Ya kita berdua lah ya. Kita berdua kan ya, mulai keliling-keliling. Ternyata Bro Adi ini punya track record pengalaman yang menarik. Bukan hanya menarik, menurutku unik. Ya, unik ya, karena dari pekerja yang di bidang kreativitas, Bro masuk dan punya background keluarga yang berbeda juga pekerjaannya, bisnisnya, dan akhirnya di ujungnya Bro masuk yang berbeda juga akhirnya. Ini menarik ini, 3 daerah yang entertain, kuliner, dan juga ke properti akhirnya. Dunia penjualan juga pernah dilakoni juga. Betul. Ini menarik ini. Nah, gimana sih Bro? Awal mula kalau boleh tahu kenal Bro Adi Micin ini membangun dan memulai ya usahanya, merintis dari awal, backgroundnya seperti apa? Bisa bantu ceritakan Bro? Oke, basically kalau aku sih lulusannya dari satu kota ya, dari satu kota Tulungagung lah, mungkin tahu semua ya, sekitar 2,5 jam dari Surabaya. Bro Budi mungkin pernah ke sana ya? Belum. Liburan? Oh belum pernah. Nanti tanggal 29 ya. Oke. Intinya saya dari kota kecil ya, nggak pernah punya mimpi yang bagaimana, karena kan kalau kota kecil tuh ya sekolah, bantu orang tua gitu-gitu kan, lebih ke gitu, main sama teman. Nah kalau memang mau berkembang biasanya harus ke kota yang lebih besar. Nah kebetulan saya SD, TK, SD, SMP, SMA masih di sana Bro. Masih di sana, sekolah di situ, keluarga di sana semua. Keluarga di sana karena bantu orang tua ya, ayah sudah nggak ada, papa sudah nggak ada, jadi harus inilah nemenin mama lah. Sejak umur berapa Bro? Papa nggak ada? Papa nggak ada waktu saya kelas 6 SD Bro. Oh, kelas 6 SD. Berarti tulang punggungnya adalah mama. Betul. Betul. Jadi dari kelas 6 SD, papa nggak ada, otomatis kan ya udah saya nggak punya impian muluk-muluk Bro, cuman impiannya simple. Ya nemenin mama, bantu orang tua gitu aja kan. Karena kan mama single parent, intinya single parent harus fight untuk 3 anak. Saya anak ketiga Bro. Ada 2 cece, jadi ada 2 kakak perempuan. Itu harus fight untuk hidupin 3 anaknya di saat mungkin anaknya juga waktu itu belum besar-besar juga ya. Kalau saya kelas 6 berarti cece saya SMA. Saya ingat masih cece saya di Sindri waktu itu. Dipanggil pulang karena papa nggak ada. Terus dipanggil pulang dalam arti waktu papa nggak ada aja ya. Terus yang satu rasanya kuliah ya, mungkin kalau nggak salah ya di Ubaya ya. Oh, selisihnya lumayan ya caranya ya. Saya dengan cece yang kedua selisih 6 tahun, yang dengan yang pertama itu selisihnya saya hitung dulu Bro ya. Saya hitung-hitungan komisi bisa kayak itu. Umur ini nggak bingung, nggak. Berarti sekitar 8 tahun. 8 tahun, cukup jauh. Loh Bro, waktu itu memang posisi mama udah kerja? Udah, cukup oke, udah ada. Jadi untungnya Bro pengen restoran, bisnis restoran kerja sendiri-sendiri. Papa mama kerja sendiri? Enggak, jadi satu. Jadi satu Bro. Jadi mama memang sudah punya usaha, papa nggak ada, untuk nggak terlalu terguncang lah istilahnya ya? Yes, betul. Jadi kalau dibilang terguncang enggak, ya cuman akhirnya harus fight sendiri. Itu kan kelebihannya kalau cowok cewek kerja ya Bro ya? Iya. Tapi kan banyak juga yang kalau meninggal mungkin satunya ibu rumah tangga bingung. Lalu nggak disiapin apa-apa. Nggak ada uang juga, akhirnya bingung. Betul. Oke, ini untungnya nggak terjadi. Berarti Bro punya bisnis keluarga ya?
punya bisnis keluarga. Terus kalau lanjut ya, tadi dari SMA saya kan teman-teman nih udah pada bingung kan mau kemana, Saint Louis, Veteran ya kan. Surabaya kan itu tuh kan favoritnya waktu itu kan Saint Louis, Veteran, belum banyak sekolah nasional bro, internasional juga belum banyak kan. Akhirnya teman-teman itu saya cuman bisa istilahnya lenudah bro, kalau puasa tuh lenudah istilahnya. Ya udah saya daftar di sekolah di kota saya gitu. Gitu. Jadi nggak ada, teman udah hilang semua lah rata-rata. Ya ada 1-2 yang masih. Itu memang karena faktor ekonomi saja. Karena waktu keluarga bro. Karena benar-benar maksudnya ya saya kan nggak ada. Cece masih di Surabaya semua kan? Ya? Enggak. Pure karena Cece di Surabaya semua. Saya juga gimana nih, udah SMA nggak ada masalah lah gitu. Baru kuliah di Surabaya. Di UK Petra. Nah, jadi teman-teman udah pindah Surabaya bro, masih di Tulungagung sana. Betul. Dan itu pun kalau kuliah itu bro nggak ada impian cita-cita pengen kuliah apa loh. Bro kalau saya tanya coba, Bro Budi dulu kuliah cita-citanya pengen kuliah apa coba? Nggak ada sih bingung juga kan sebenarnya kan? Sebenarnya nggak ada. Bingung kan? Nggak mikir mau kerja ini, nggak mikir. Nah nggak mikir. Saya juga gitu. Waktu itu Cece saya cuma pesan kalau ekonomi udah forget it, nggak usah kuliah. Saya akhirnya apply. Jurusan ekonomi bisa marah lu. Saya akhirnya daftar yang namanya hukum di Ubaya sama psikologi kalau nggak salah Ubaya, terus di Petra informatika sama interior. Jadi beda semua bro. Sebentar. Bro kuliah berapa jurusan berarti? Saya cuma daftar satu jurusan, daftar aja. Hukum, ekonomi, psikologi di Ubaya. Beda-beda semua ya. Di Petra informatika interior. Jadi waktu itu cuma tanya teman-teman atau tanya yang mungkin yang ngerti-ngerti kan. Yang paling hit sekolah apa? Interior aja. Karena waktu itu lagi booming kan. Adanya arsitek sipil bro. Interior baru waktu itu kan. Buat jurusan baru beda. Jadi disarankan kuliah interior, sesuatu yang baru. Nah akhirnya saya ambil bro. Akhirnya ambil interior. Kuliah interior. Aku baru tahu ternyata bro. Jadi kalau basically sekarang kerja properti masih ada nyambung-nyambung sih ya. Masih ada nyambung, cuman memang saya belum kerja interior. Bukan enggak ya bro, belum. Kalau kita enggak, kita close berarti. Kalau belum kan masih ada next kesempatan. Masih nyambung sebenarnya kan bro? Masih nyambung. Jadi ngerti kan, kalau misalnya klien minta saran nih, ini rumahnya enaknya gimana. Nah kita sebagai konsultan properti ini bisa sarankan yang terbaik gitu. Tuh, jadi kuliah nggak nyambung juga. Jadi kerjaannya cuma buat tugas bro, buat market, buat tugas. Yang lain weekend istilahnya ke TP, belum ada Pakon, mau Supermall waktu itu kan. Supermall ya, semua mall saya cuma lembur bro. Angkatan buat market. Berapa sih bro? Angkatan 2005. Jadi ketahuan umurnya ya. Iya. Waduh masih muda ya. Iya masih muda. Ya kurang lebih 3 tahun di bawah Bro Budi kalau nggak salah mungkin ya. 3-4 tahun lah ya. 3-4 tahun ya. Saya 86 bro. 3 tahun berarti. 86, makanya banyak yang bilang. Nah itu karena di kota saya nggak bisa bro ikut angkatan atas. Jadi saya selalu dikira nggak naik. Tak pikir nggak naik. Saya selalu naik kelas. Cuman saya pernah nggak lulus kuliah. Satu semester. Satu tahun sih. Enggak berarti? Enggak bro. Jadi kalau di interior tuh nggak lulus satu mata kuliah tuh nunggunya nggak setengah tahun, tapi setahun biasanya. Jadi kuliah saya 5 tahun. Oke. Tapi 10 kan ya, nggak kali 5. Tapi masuknya kan yang telat bro. Iya. 2004. Harusnya saya 2004. Betul. Karena dari kota saya sekolahnya nggak boleh. Kelahiran Juni sampai Desember harus ikut angkatan bawah intinya. Gitu. Terus bro waktu kuliah itu Cici udah kembali Surabaya berarti? Cece udah sih. Udah. Bro bisa ninggalin mama kan ya? Iya udah. Terus lulus kuliah bro? Nah lulus kuliah ini juga ada satu cerita unik. Ini nggak pernah saya ceritakan kemanapun podcast ya. Kalau teman ada yang cerita lah. Jadi biasa biar bumbu-bumbu buat podcast. Khusus di podcastnya Winmax ini. Jadi waktu itu juga nggak ada kepikiran cita-cita mau kerja apa bro. Selesai kuliah ya udah mau pulang. Dan saya selesai kuliah 1 tahun setelahnya saya nikah bro. 2010 selesai, 2011 nikah. Gila, cepet banget. Cepet kan? Pacaran cuma 2 tahun langsung nikah. Untuk ukuran sekarang cepet itu? Cepet bro, cepet banget. Lagi, kan? Karena nggak ada kepikiran apa-apa. Pikirannya cuman ya udah pulang, cari keluarga daripada di sana. 25 ya? Belum 25 persis saya nikah. 25 persis. Dan itu pun lulus kuliah 2010. Salah satu cece saya tuh udah
nge-text terus istilahnya, pulangnya kapan gitu. Jadi saya dipaksa pulang gitu. Untuk apa bro? Ya untuk bantu lagi bro. Itulah untuk bantu bisnis warga itu. Akhirnya pulang nikah, kurang lebih pulang selama, kalau dari lulus kuliah 3 tahun ya bro, berarti ya 3 tahun. Nah ini pengalaman menarik juga bro. Bisnis keluarga tuh kan lika-likunya banyak nih, ya kan, pasti kan kita dengar banyak konsultan, banyak apa yang istilahnya bisnis keluarga tuh dari generasi ke generasi agak susah. Nah inilah yang mungkin beda visi. Bukan saya nggak suka, saya seneng banget bro. Saya nggak, make money kan, bisnis keluarganya make money. Oke. Make money. Bisnisnya bukan bisnisnya lagi slow, bukan kan? Bisnisnya make money, sayanya enggak mungkin. Gitu. Enggak gampang loh nolak bisnis keluarga yang lagi berkembang. Enggak gampang, dan saya bukan tipe orang yang tidak mau mencoba semua opportunity. Kan enakan meneruskan bro. Banyak orang yang bilang seperti itu. Banyak mungkin orang yang bilang saya bodoh. Ya kan, udah ada bisnis, udah enak, udah jadi. Malah kabur ke Surabaya cari bisnis yang, saya ingat banget ada satu orang yang bilang, saya nggak sebutkan namanya, ya, itu bilangnya udah ada bisnis gini, malah bisnis yang panennya cuman panen doang, jadi kayak musim panen bro. Waktu itu saya kerja entertain setelah itu, jadi ini menarik. 2013 mungkin belum banyak yang tahu. 2013 tuh saya pindah Surabaya dalam waktu 1 hari. 1 hari aja bro. Jadi nggak ada planning, di planning mau kemana, enggak. Hari ini malam ini saya kepikiran, ya mungkin ya nggak 1 hari banget sih, mungkin 2-3 hari lah. Intinya nggak ada 1 minggu. Dan istri setuju? Istri setuju. Belum punya anak? Pasti setuju bro. Belum punya anak ya? Sudah bro. 1 hari langsung pindah? Iya. Gila, orang biasanya kan butuh persiapan berminggu-minggu, berbulan-bulan, mikirin berhari-hari ya. Cuma 2-3 hari jadi. Saya kepikiran, aduh ini hidup begini terus gitu ya. Rutinitasnya kan sama terus bro. Pagi buka ya kan, buka usaha, siang istirahat, tutup, buka lagi, usaha lagi, tutup lagi, udah gitu-gitu doang. Mungkin yang teman-teman belum tahu, bisnis keluarganya Bro Adi ini bisnis kuliner, makanan. Ya, boleh mampir ke Tulungagung ya, boleh promo ya. Boleh. Namanya Istana Restoran, itu punya mama sih. Saya nggak boleh bilang punya saya. Makanannya apa itu bro? Banyak bro, Chinese food. Oh Chinese food ya? Udah pasti enak lah. Waduh siapa? Ada. Aja bulan puasa bro. Tanya nanti aja. Oke. Nah, jadi bisnisnya ini bisnis yang berkembang dan bro ini memutuskan untuk malah pindah. Betul. Karena bosan sama rutinitas hari-hari. Lebih tepatnya mungkin karena udah terlalu zona nyaman ya. Oke. Bukan orang kaya loh. Banyak yang bilang saya orang kaya. Enggak, standar bro, cukup. Beli apa-apa cukup. Sama lah, aja, bisa. Ya sama aja kaya itu. Enggak, bukan beli apa-apa juga bro. biasa. Banyak yang lebih kaya bro. Lalu terus bro pindah memang sudah ada rumah di Surabaya? Ada, kebetulan ada dari orang tua, emang ada invest. Kalau mama memang suka invest bro. Kalau saya nggak ada kepikiran waktu itu memang. Dulu jadi saya belum pernah kepikiran. Ya? Kalau mama tuh suka invest. Orang tua lah, mama papa suka invest. Jadi invest rumah, bangun sendiri di Surabaya, terus waktu itu beli juga ada kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak startingnya dari zero, nggak minus juga. Cuman memang sudah ada. Kalau mungkin banyak yang bilang sekarang privilege ya bro. Privilege ya, ada privilege-nya ada. Loh tapi waktu bro pindah, kan otomatis pekerjaannya bro di Tulungagung kan ditinggal. Iya, karena mama terus yang jalanin kan akhirnya. Nggak apa-apa, mama sama saudara nggak komplain? Saya cuma waktu itu bilang sama mama seperti ini. Saya besok ke Surabaya gitu. Ngapain? Pindah. Saya lupa, saya bilang ke mama nggak. Cuman saya intinya saya buat sebuah statement bro. Cuman ini juga jadi pelajaran nanti, bahaya juga buat statement. Saya bilang 5 tahun, 10 tahun kalau nggak berhasil saya pulang. Itu bahaya juga bro. Akhirnya dibatasin juga sama Tuhan takutnya kan. Nah kita malah kadang nggak berhasil takutnya gitu. Waktu itu saya cuma statement gitu karena nggak tega juga kan. Ya, intinya gitu. Ini nggak pernah saya ceritakan di podcast manapun. Karena mungkin saya nggak diundang di podcast manapun kayak. Biasanya saya yang podcastin orang bro, ini baru diundang jadi. Bro Adi juga punya YouTube channel namanya Cerita Properti ya kan, boleh di follow ya. Boleh di follow. Jadi itu nganggur kemarin waktu COVID, saya ngevlog rumah bro, nge-review rumah, ngevlog. Tak liatin kemarin bro.
Ya, mulai dari acak adut sampai lumayan bagus. Suaranya bagus loh bro, suaramu. Oh gitu ya. Apalagi waktu ngisi yang di Grand Kenjeran itu. Oh iya. Intonasinya ini apa? lumayan ya, ada iklannya Grand Kenjeran. Iya, barangan toyo. Ditunggu di sini ya. Jangan lupa developer Grand Kenjeran di podcast. Oke. Ya, entertain di bidang apa bro? Jadi 2013 waktu itu nyambung ya bro. Waktu itu malamnya saya kepikiran. Jadi 2-3 hari sebelum saya berangkat tuh saya kontak teman, salah satu teman lama saya. Karena kan dari tahun 2000 saya kuliah 2005, 2006 tuh saya ikut IO bro. Salah satu IO ternama di Surabaya. Oke. Kalau mungkin saya sebut nggak apa-apa brandnya lah. Laparty waktu itu namanya Laparty. Mungkin pernah dengar ya. Tuh IO di Sweet 17 yang terkenal banget. Nah saya ikut jadi kru. Karena kan nggak ngerti bro mau kerja apa ya kan, nggak ada cita-cita, jadi udah ikut IO aja, seru kayaknya. Karena dari kecil saya memang bukan banci tampil bro, tapi apa ya, di depan orang tuh suka menginspirasi, mungkin jadi presenter suka, jadi MC suka. Kepingin itu cuma kru ya? Waktu itu masih kru, belum MC. 2008 baru dapat kesempatan untuk MC pertama kali. Itu pun MC, istilahnya MC pembuka acara bro, bukan MC utama. Nah, terus baru, tapi dari itu memutuskan oke, ini enak nih kerja MC nih, lumayan nih, cuman ngomong doang, nggak modal apa-apa, dibayarnya lumayan bro. Waktu itu ya starting 500.000 lah bro. Tahun 2008 ya. 500.000 naik 1 juta. Pernah dibayar 100.000 juga pernah. Pernah nggak dibayar juga pernah. Masih ikut IO ini ya? Masih ikut IO itu. Tapi udah freelance di luar juga, udah lepas juga untuk MC-nya, nggak harus di IO itu waktu itu. Dari 2010 akhirnya dapat opportunity MC di nikahan teman, karena kan MC itu patokannya di wedding bro. Duitnya di wedding. Kalau 17 kurang ya bro? 17 oke, cuman kan masanya bro, ada umurnya ya. Kita udah tua gini nanti memang kan bingung juga ya. Ini om yang MC nih, om. Om 2010 dapat opportunity sampai akhirnya sampai sekarang ya. 2010, 2011, 2013 tuh puncaknya naiknya dari 17, dari wedding saya cukup dapat banyak privilege lah. Gitu. Jadi privilege dalam arti ya berkat yang mungkin saya terima bro ya dari Tuhan ya. MC wedding. Nah, itu yang tahun 2013 saya agak kurangin MC. Nah, saya berangkat Surabaya itu saya join sama temen bisnis IO bro. Jadi masuk saham. Jadi dari ikut kru IO ada opportunity jadi MC, bro ambil hanya sebagai pembuka. Tapi masih di Tulungagung juga ya. Jadi masih PPP bro. Jadi ke Surabaya MC gitu. Ini belum pindah ya, belum move ya? Iya, jadi betul-betul lintas kota. Jadi saya cuman nggak bawa mobil kan, waktu itu belum ada tol juga. Iya, jauh masih. Saya naik travel bro, bangun pagi-pagi, bisa pulangnya pagi untuk ya ngalamin lah hal seperti itu. Jadi bro pindah ini memang sudah ada bayangan mau masuk IO kan ya? Bukan? Iya, karena teman yang nawarin udah nggak usah bingung kerja apa, udah bantuin saya aja. Saya juga nggak tanya bro waktu itu bantuinnya dalam sistem apa gitu. Saya kira diajak kerja sama, seneng banget. Saya pikir bawa koper loh, nggak tahu mau kerja apa masih ada, tapi bro sudah ada planning lah ya, gitu. Kalau dibilang nggak tahu kerja apa bisa sih bro, karena itu dapatnya juga paling H-2 ya, dapat info itu ya. Iya. Nah itu modal tabungan 70 juta waktu itu. Masuk semua bro ke bisnis teman saya IO itu. 70 juta tahun berapa tadi bro? Tahun 2013. Ya nggak besar juga ya. Nggak besar juga. Ya, nekat juga. Karena saya nggak pernah di ini sih, mungkin nggak pernah diajarin nabung ya dari kecil juga. Yang sudah berkeluarga loh ya maksudku ya. Iya, betul. Karena kan ya memang nggak ada bayangan apa-apa, bayangannya cuma bantu waktu itu kan. Masih nerusin. Iya. Nah, terus lanjutannya. Akhirnya modal 70 masuk 70 bro. Jadi nggak ada duit sebenarnya waktu itu. Kalau dibilang anak orang cukup, tapi nggak ada duit gitu intinya. Minta lagi dong. Minta lagi. Ya dibantu bro, ada dibantu pastilah. Nggak ada orang tua yang tidak membantu anaknya, sama lah. Suatu hari someday kita juga pasti akan bantu anak kita kan masih. Ini aku suka, ini bener. Jadi jangan sampai gengsi. Betul. Nggak mau dibantu lah atau apa. Betul. Ya. Tapi kapan tahu waktunya berhenti? Iya. Kalau saya gitu bro. Jadi saya dibantu ya udah saya terima. Karena kan kita memang daripada kita
apa nipu misalnya ya kan, nyuri atau gimana, ya kan, itu kan banyak yang seperti itu bro. Aku jujur dibantu iya, cuman ada momen ketika saya bilang udah mas stop. Tapi bertanggung jawab ya kan? Iya. Karena kalau nggak di stop, kita nggak ngalami yang namanya susah bro. Iya. Kita nggak bisa fight bro pasti. Nah itu yang saya alami. Gitu. Ya itu benar sih. Jadi kalau ini pesan ya bagi kadang ada yang malu bilang kan, beneran bro. Malu mengakui. Perlu cerita apa adanya juga. Kadang ada orang yang ceritanya disusah-susahin ya kan. Apa adanya. Menurutku sih contoh ya paling gampang deh. Waktu aku punya anak bro. Itu aku pada waktu kita merintis itu kalau ada yang mau bantu terima bro. Iya betul. Jangan takut utang budi, jangan takut apa aja. Namanya budi. Terima aja. Saya pengen hutang budi nih. Kalau kita merintis gak ada privilege sama sekali itu susah. Anggap itu kita disebut privilege lah. Iya. Terima aja. Semua ada kok. Mau jaga, ya ada yang bantu jagain anak, terima. Iya. Betul. Bantu ngurusin anak, terima. Betul. Di situ. Ada kepingin betul-betul independen sendirian ya kan supaya gak. Ya tapi jangan mengeluh juga kalau misalnya susah. Jangan mengeluh kalau pengen sendiri tapi ada kesusahan, jangan ngeluh juga gitu loh ya. Jangan juga menggantungkan ke orang lain ya. Betul. Kan ini ada satu menarik bro. Mungkin kalau dari penilaian saya, privilege itu nggak hanya tentang uang kadang. Iya. Privilege itu adalah tentang gimana kita itu terhadap orang lain dan kita tuh dibantu kadang. Di saat kita membutuhkan banyak orang bantu. Bukan kita minta bantuan ya bro. Tapi kalau kita menabur hal yang baik, kita juga punya hubungan baik dengan orang. Itu salah satu privilege loh bro. Betul. Diajak makan sama orang, ikut aja di situ. Betul. Diajak ketemu sama orang kalau kita merintis, ikut aja mau nganggur. Betul. Yes aja. Yes mau apa sih? Nanti siapa tahu ada benang merahnya kemana kan? Gitu. Kadang ada orang yang belum apa-apa sudah ngitung untung rugi kan. Aduh, waktunya, bensinnya berapa ya kan? Enak tidur saya ya kan. Diajak ketemu orang itu opportunity. Betul. Mereka ada yang mikir tahu. Dengerin cerita, aduh susu ini ngomong apa sih, bapak ini ngomong apa gitu kan kadang ya. Apalagi, tapi ya tentu ya ngajak ketemu yang levelnya di atas kita ya. Level up ya. Kita juga harus pilih-pilih orangnya juga ya bro. Kalau misalnya ada 2 orang, yang satu yang pasti yang lebih menurut kita bisa opportunity buat kita ya harus. Itu wajar kok bro. Semua orang pasti seperti itu. Tapi nggak semua orang mau bro. Kadang ada yang malu. Temennya lebih sukses aja ketemu dia malu. Ketemu di sini. Siapa tahu ada kangtah. Iya betul. Siapa tahu ada bisnis. Betul. Ya, apalagi kalau kamu masih belum menemukan path-nya kemana kan. Iya. Gitu. Belum tahu harus ngapain. Oke. Aku setuju dengan cara bikinnya bro. Ada butuh terima dulu tapi tetap bertanggung jawab. Betul. Oke. Lanjut dulu gimana bro? Menarik ini. Nah ini terus sampai tahun 2000, sekitar sampai tahun 2015 ya bro. Saya di join sama teman ini, salah satu, saya nggak sebut brandnya ya, biar nggak ada yang apa ya, gibah. Intinya saya join sama teman. Nah ini menarik bro. Sampai satu momen saya diajak dinner sama partner saya nih. Diajak dinner terus dia bilang, udah kita nggak cocok, bubar aja, kongsiannya bubar. Aduh, langsung gitu. Langsung nggak ada gejalanya. Nggak ada gejalanya. Ya memang namanya kongsi pasti ada perdebatan, pasti ada nggak cocok suaranya, pasti ada kan. Apalagi rugi bro waktu itu usahanya. Enggak. Oh lagi naik bro, lagi naik-naiknya justru. Lagi naik-naiknya. Saya juga kaget. Cuman inilah saya waktu itu ya. Saya itu memang dapat privilege karena kadang saya itu nggak terlalu banyak mikir bro orangnya. Jadi waktu itu saya cuman mikir, kasih saya waktu 10 menit, saya cuma diam ini, saya hitung kan bro ini. Saya jawab oke bro langsung, karena offeringnya uang saya dikembalikan, nilainya 70 tadi dikembalikan persis, ya kan. Mungkin ada orang yang merasa rugi bunganya berapa gitu kan, dihitung valuasi perusahaan berapa gitu kan, ada uang berapa. Saya enggak, saya udah kembalikan uang saya semua. Saya anggap jadi saya terima gaji, saya terima komisi, udah saya anggap itu income saya anggap saya belajar lah bro di sana. Jadi ada yang mungkin merasa, kadang ada yang merasa dendam, benci. Saya enggak, saya merasa saya belajar bro berada di sana. Saya titip uang 70, saya belajar. Nah ini bubar, saya bilang sebelum menit aja. Pecah ya istilahnya. Pecah. Sebelum menit. Penyebabnya apa? Penyebabnya ya mungkin ya kalau versi saya ya. Karena udah mulai naik nih, bisnisnya udah mulai naik, setup timnya udah mulai bagus. Nah mungkin nggak merasa perlu orang lain. Padahal menitisnya bareng. Nggak bareng lah, dia memang yang founder, saya co-founder lah istilahnya. Oke. Gitu. Tapi sekarang bisnisnya masih jalan nih? Enggak. Dan saya punya satu prinsip menurut saya ini mungkin juga bisa jadi inspirasi buat teman-teman atau Winmax family ya.
keluarlah dari bisnis ketika kamu pecah kongsi misalnya. Keluarlah di saat bisnis itu di atas, bro. Jangan di bawah. Karena portfolio untuk next nggak ada pasti di bawah Misalnya kita saat perusahaannya terpuruk banyak hutang misalnya. Kayak tawarin juga pasti lebih baik. Dan saya ngambil keputusan itu karena ini lagi di atas. Banyak juga yang tanya, bro, kenapa keluar gini nggak sayang? Nggak apa-apa. Daripada bertengkar, ada yang kalah. Tapi biasanya nggak baik bro hasilnya. Yang greedy, itu aku sebutkan ada greedy. Ada greedy-nya. Ini minjem istilah salah satu mentor saya di Dharma ya, bro, salah satu partner saya juga. Pada dasarnya semua orang baik, mungkin akan greedy pada saat tertentu, atau saatnya lah mungkin ya. Jadi kalau pada dasarnya semua orang baik. Mikir pecah kongsi itu terjadi saat bisnisnya gagal, banyak juga pada saat bisnisnya naik, betul. Lalu merasa nggak butuh orang lain udah. Salah satu merasa kerja lebih keras biasanya itu. Aku merasa lebih kerja lebih keras, merasa dia lebih berjasa. Betul. Ini kongsiannya kok. Ini adalah akar-akar problem yang kecil nanti tambah lama kena kompor orang lain jadi gede. Jadi itulah seluk-beluknya kalau kongsi ya, bro. Betul. Nah, kalau kongsi itu teman-teman harus paham bahwa sebenarnya itu seperti kawin, seperti merit. Kalau masih miskin bareng sayang-sayangnya. Kalau tambah udah punya uang ya tetap sayang. Tetap apapun itu di sana. Mungkin kalau ibaratin kalau kongsi atau nikah mungkin ya. Kalau saya kadang sering bilang ke teman-teman tuh anggap aja kita ngekos bareng tuh. Ngekos bareng kan harus toleransi sama sebelah kan. Nah, itu yang paling penting. Harus cingli sama sebelahnya kan. Kita nggak boleh denger setel musik keras-keras ya kan. Juga nggak boleh undang banyak orang gimana. Nah, nggak boleh cerita terlalu gimana kayak gitu sih sebenarnya. Itu mungkin bisa jadi acuan buat teman-teman. Gimana sih kalau kongsi? Anggap aja ngekos bareng gitu. Tapi bro nggak nyesel ya? Nggak nyesel karena opportunity-nya banyak bro setelah itu. Justru setelah itu akhirnya karena kan klien-klien dari IO waktu itu yang saya bubar itu ada saudaranya yang sekarang jadi kongsian saya. Jadi dulu kru saya juga akhirnya nawarin, kok udah keluar ya? Oh udah. Kok ini saudaraku mau Sweet 17 besar gini. Oh saudaraku mau nikah ini. Ya akhirnya saya bilang ya udah daripada kita kerjain bareng gimana? Oke kok kerjain bareng aja. Jadi kita kerjain bareng bro. Dan itu mengalir bro, terus bro. Tapi memang waktu itu kita kan sama-sama sibuk nih bro. Kita sama-sama sibuk. Kita jalanin bisnis ini anggap aja kita kayak reunian, kayak kerja yang nggak harus ada lah intinya gitu. Sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang saya masih partneran. Bisnisnya belum kita tutup. Tapi kita nggak jalanin main bisnis ya bro. Nggak jadi main bisnis, tapi kita jaga hubungan baik. Kita masih kalau ada event kita terima. Sampai hari ini. IO masih ada. Jadi IO juga ngerjain, MC juga ngerjain. Cuman saya memang ada pernah waktu di persimpangan karena di Surabaya ini menurut saya nggak banyak IO atau mungkin dunia entertain bisa menerima ketika orang jadi MC dan jadi IO. Biasanya nggak mau, takutnya nggak mau, atau mungkin perasaan saya sendiri ya. Jadi waktu itu saya memutuskan udah saya MC, teman saya juga kerja di perusahaan lain, Masian. Jadi kita buat IO itu cuman buat happy aja. Buat kalau klien-klien kontak kita, kan udah cocok nih dengan service dan touch kita, gitu. Suka dukanya apa sih bro kalau bisnis IO itu? Bisnis CEO suka dukanya mungkin basically kerjanya hampir sama dengan properti bro, menurut saya hampir sama, cuman memang touch-nya harus lebih detail karena banyak kan. Karena waktu kita jadi EO itu kan saya biasanya jadi project manager, jadi handle-nya tuh dari A sampai Z, dari mulai preparation cowok sampai cewek, terus vendor apapun semua juga vendor semua konsepnya harus disiapin, terus harus meeting keluarga nanti dipertemukan karena dua keluarga pasti beda suara ya. Sebenarnya sama kalau beda dua keluarga kayak kita di properti vendor sama buyer gitu. Sebenarnya basically hampir sama dan yang saya bawa kalau kita maju ya Kak, saya bawa di bisnis properti ini service dari saya IO itu pengaruh banget bro. Pengaruh banget. Jadi klien tuh kadang sampai segitunya ya service agent properti itu. Ya nggak semua karena saya udah terbiasa gitu. Terus akhirnya bisa ke agent properti gimana ceritanya bro? Nah, tahun 2015 itu kan saya bubar tadi yang saya cerita tadi bubar, saya buat IO. Nah, ini bro, saya fokus MC waktu itu. Nah, ada satu momen tahun 2016 saya udah kepikiran sendiri. Ini mau sampai kapan MC? Ya pasti itu adalah ketakutan semua orang entertain. Sampai umur berapa? Pada waktu itu umur saya sangat pengaruh ya. Iya, waktu itu umur saya juga belum tua-tua banget kan, bro. Sekitar 28 29 ya. Saya agak kira-kira ya benar kira-kira sekitar. Tapi sampai umur 50 juga
30 sebenarnya waktu itu 30 terus saya mikir aduh ini harus cari opportunity lain nih, kerjaan yang istilahnya uang besarnya ada bro. MC itu enak sebenarnya. Tapi cuma Sabtu Minggu ya bro? Sabtu Minggu tapi lumayan bro. Oh iya. Berapa kali lipat UMR bro? Betul. Cuman MC doang 3 jam. Jasnya juga itu aja, nggak preparation apa-apa kalau cowok kan. Itu Senin sampai Jumat nggak ngapa-ngapain berarti? Nggak tentu, kalau ada event juga kita bisa maraton. Kadang saya dulu juga MC di mall-mall yang reguler. Tapi nggak ada promo nawarin orang apa, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi siaran TV juga, saya dulu di SBO TV juga. Sekarang Jawa Pos TV, siaran TV. Jadi banyak yang kenal, di SBO gitu ya. Oh keren juga ya di Oke. Ya aku ketemu artis ini, jangan-jangan ini kan? Oke. Cuman udah agak tua mulainya, karena kan nggak ada planning tadi bro, nggak kepikiran juga. Setelah nikah malahan saya kan berkarirnya kan. Kalau bisa bro tarik kan. Nah akhirnya sampai tahun 2016. Istri berarti bawa rezeki bro. Amin. Nah keluarga bawa rezeki bro, banyak anak banyak rezeki. Oke, tahun 2016 intinya saya kepikiran, aduh ini harus bisnis lain nih. Nah kalau boleh cerita, saya ikut seminar bro, seminar psikologi. Ada satu ya orangnya kapan hari pernah ada dimasalahkan orang, cuman nggak apa-apa, saya nggak sebut figurnya aja. Saya ikut seminar itu tahu aku. Nah, karena kan saya sering dengar di SS bro, Surabaya. Saya sering dengar kok enak suaranya gitu ya, menarik. Saya coba datang bro. Nah ini pengalaman menarik juga. Jadi saya coba datang. Wah di sana kan saya diajarkan bagaimana kita harus memaafkan diri sendiri. Kalau ada masalah dengan keluarga, memaafkan keluarga. Karena hoki itu bisa datang ketika kamu berdamai, ya kan? Padahal orang tua kita biasanya, orang dulu bilangnya hokimu itu kamu kerja gelundung, golong koming, kalau nggak hoki ya percuma. Pernah dengar istilah itu ya? Ternyata saya belajar di sana bahwa hoki itu bisa datang dari kita berdamai dengan. Akhirnya saya berdamai bro, saya minta maaf ke mama saya. Karena baru tinggalin 1 hari doang. ya intinya kan pasti ada masalah bro. Kadang kan anak itu gengsi bro bilang minta maaf. Ya kan? Jangan kan minta maaf, peluk orang tua aja kadang gengsi bro. Nah saya minta maaf, saya lebih sayang ke mama saya, lebih cinta ke keluarga. Intinya ada masalah-masalah saya damai lah bro. Nah itu benar bro, hoki datang bro, tawaran tuh datang bro. Nah ini yang sebelum saya tawaran ya, saya kan datang seminar nih bro, kan seminarnya bro mungkin tahu lah ya, pernah datang ke seminar kan, nulis goal bro, set goal ya kan, income berapa yang diinginkan, dream book. Saya gak lupa nilai pastinya, cuman saya nulis itu cuman sekitar 300 juta kalau nggak salah. Saya tulis 300 juta setahun. Setahun bro. Setahun sebulan ya kan? Setahun bro. Terus bapak sebelah saya itu ngintip. Saya tanya, Pak pernah datang seminar? Oh pernah mas. Oh iya, berhasil pak? Berhasil, omset saya naik berkali lipat. Wah, terus saya diintip, Mas nulis jangan sedikit-sedikit mas. Disuruh kenalan kan bro, kenalan ke seberang gitu ya, kenalan nih ke mas-mas juga nih, kenalan. Saya intip, dia nulisnya 900 juta bro, saya cuma 300. Saya juga malu bro. Ya cuman kan saya tuh orangnya realistis bro waktu itu memang. Jadi itu salah satu pengalaman mana. Oh iya ya, kalau mungkin kalau kita nulis itu harus memang tinggi ya, nggak kesampaian nggak apa-apa, tapi at least kan target kita mimpinya keren. Nah intinya singkat cerita, dapat banyak tawaran bro. Saya lihat kakak ipar saya itu salah satu top producer di salah satu brand properti, top producer, dan saya lihat setiap Sabtu Minggu kerjanya nganterin orang, ya kayak kita lah, nggak ada Sabtu Minggu lah istilahnya, nggak ada waktu keluarga. Saya juga penasaran income-nya berapa sih gitu, nggak ngerti ya. Terus ditawarin teman saya salah satu MC, itu tawarin MLM bro. Jadi dalam waktu yang sama, saya ditawarin MLM, saya prospek teman saya MLM, saya ditawarin asuransi, terus saya join ke kantor agent properti. Pertama kali terjun di bisnis properti bro. Ini saya jalanin bareng-bareng bro. Uniknya, pertama kali yang saya serak tuh asuransi bro. Saya udah bayar AAJI bro. Ya AAJI ya istilahnya, kalau nggak salah ujiannya itu, saya agak lupa AAJI lah. Bayar, aku lupa namanya gitu. Saya udah bayar bro, cuman memang saya waktu itu sama teman saya tuh kayak sedikit dijebak. Bro main ke kantorku, langsung ditemukan manajernya bilang, gimana join ya? Sebelah saya teman saya bro, masa saya bilang enggak. Ya saya bayar AAJI-nya bro, dijadwalkan ujian. Nah lucunya
ujiannya ini bertepatan dengan training properti juga, gitu loh. Nggak tahu kenapa saya lebih srek properti. Ada kayak bisikan lah bro mungkin auranya lebih positifnya udah yang coba properti dulu. Saya hold ini AAJ-nya, bukan saya batalkan, saya hold dulu. Saya join di properti sambil jalan MLM karena penasaran. Banyak orang MLM naiknya banteng kuda, ya kan banteng kuda jingkrak gitu kan bro, uang terus liburan kapal pesiar ini penasaran bro. Saya baca-baca, kalau saya lihat wajahnya Bro Budi ini MLM juga. Aku kuliah pernah di MLM bro. Itu. Yang brand China ya bro ya. Brand China. Pastilah. Ada sayapnya itu bro. Gitu. Cuma aku tekunin bener-bener waktu itu di kuliah. Berhasil ya? Ribuan. Penjualannya kenceng. Bintangnya cukup tinggi bro. Gitu. Cuma setelah itu pelajarannya sih banyak. Ya tapi saya nggak pernah menyesal join di MLM karena memang sama kayak di IO ya, kita diajarin tough, kita diajarin apa ya? Berani akhirnya ketemu orang. Betul, ketemu orang, berani. Confidence-nya naik kan bro? Betul. Gitu. Kita juga bisa apa ya? Fighting spiritnya tinggi lah. Cuman memang lucunya mungkin saya nggak jodoh di MLM mungkin ya, nggak jodoh di MLM-nya masih ada sampai sekarang. Saya nggak jodoh, tim saya juga ada. Saya akhirnya tinggalin tim saya bro di MLM itu. Termasuk saya buat, saya ini kan orangnya suka buat apa ya kalau misalnya MLM bukan ponzi kan bro ya, jadi jangan bukan ponzi, MLM bukan ponzi lain di situ ya. Produknya jelas, produknya ada manfaatnya, produknya ada fisiknya, ada biaya produksinya lah. Di situ. Jadi kita nggak kalau sekarang kan lagi rame nih ponzi yang ini ambil untungnya dari untung profit jualan, bukan ambil untung dari uangnya orang member. Betul. Gitu. Enggak. Ini MLM beneran. Kita ada jual produk, kita ada produk apps-nya apa dan lain-lain. Nah, terus akhirnya saya juga sudah buat komunitas di MLM itu. Ayo jadi entrepreneur bro. Saya buat sampai banyak teman saya tuh, tim saya tuh sampai buat Instagramnya. Saya kasih inilah brandingnya lah istilahnya gitu. Terus tapi saya tinggalin brandnya itu di sana juga, teman-teman saya pamit. Nah, saya masih agent properti kan, tahun 2017 dapat opportunity. Nah, mentor saya Yudi Dharma ini adalah upline saya bro di MLM. Upline saya. Suatu ketika saya ditelepon. Bro micin, upline saya tapi nggak upline langsung ya bro. Kakek saya lah istilahnya, kakek saya lah ya. Yang ayah saya, istilahnya atas saya ini yang ngajak saya teman tadi. Si Bro Yudi ini telepon, bro, malam-malam bro saya ingat. Gimana kalau kita buka kantor properti? Saya baru 1 tahun bro join di properti. Udah closing udah, income gede juga belum, belum yang top producer lah, tapi udah diajak. Ya saya yang namanya saya nggak pernah mundur bro. Saya itu orangnya nggak langsung, saya nggak mikir, langsung saya bilang bro. Saya bilang gitu. Langsung kita ketemu, kita set up modal berapa dan lain-lain. Nah kita buat kantor properti akhirnya. Brand yang sama yang saya join gitu. Jadi kita buat kantor properti. Itu menurut saya juga privilege bro. Privilege bro, karena saya 1 tahun saya belum apa-apa. Ada yang percaya. Mentornya bro, mentornya percaya, dan berarti kan ada nilai yang dilihat orang lain dari kita. Itu yang harus Anda semua cari. Berarti 5 tahun sekarang ya bro di properti ya? Sudah 6 tahun bro. 6 tahun ya? 6 tahun dan itu tahun 2016. Yang paling bro suka pengalamannya apa bro? Paling berkesan? Pengalaman properti yang paling berkesan. Nah ini yang mungkin saya juga udah pernah cerita ke tim saya juga. Yang pernah saya ceritakan adalah saya memang MC, saya memang bisa ngomong di depan panggung, saya bisa public speaking, tapi belum tentu saya bisa jualan sebagai marketing. Ini yang saya sanggah bro. Ada yang bilang, gampang kalau Adi Micin pasti jualan bisa. Enggak, marketing ini dunia yang baru. Saya sudah lakukan di IO, tapi kalau marketing properti kan dunia yang baru juga. Mungkin cara jualannya bisa sama, cara kita telepon orang sama, medianya sama, tapi kan yang kita jual beda. Percaya nggak bro? Hampir 2 closing, kalau nggak salah 2 closingan pertama saya closing itu 3 minggu setelah saya join. Itu dari tetangga saya sendiri. Dan saya nggak telepon orangnya, saya nggak ke rumahnya, saya nggak kenal. Lewat apa bro? Kira-kira? Nggak tahu. Saya sebar brosur bro, saya buat sendiri brosur. Saya kasih foto saya kasih brand propertinya, saya kasih nomor saya besar. Karena apa? Saya nggak berani ngomong bro, saya nggak berani bro telepon orang
Bu, saya mau ini ya, Bu, saya Adi, saya nggak Mentalnya belum siap. belum ada. Jadi belum namanya brosur aja. Saya tawarkan Bikin sendiri itu, Bro. Bikin sendiri, Bro. Bikin sendiri, saya cetak sendiri, saya lipat sendiri, saya masukkan plastik sendiri, saya bangun jam 4:30 pagi, Bro. Saya jalan pagi bawa tas. Ya, jalan pagi kan nggak mungkin bawa tas biasanya. Tas pun kecil, saya tasnya besar, Bro. Tas besar saya masukin brosur, Bro. Saya sebar-sebar. Isinya apa brosurnya, Bro? Isinya produk-produk primary yang lagi hot tahun itu kan primary lagi hot-hotnya. Banyak apartemen yang digabungin semua jadi satu brosur. Saya gabungkan. Saya tulis poin plusnya dari produk itu. 1 sampai 10 misalnya, yang satu produk A gitu ya. Poin plusnya terletak di 0 jalan seperti ini ya. Saya tulis, Bro. Saya pagi saya sebar, saya taruh di pintu pagar, dan ini saya nggak kurangi, nggak tambahin. Ada orang buka pintu jegrek itu saya lari, Bro. Takut saya, Bro. Takut dikira maling. Iya. Takut dikira, iya bener, takut, Bro. Padahal ya kita nggak melakukan kesalahan, kita cuman kayak tukang koran, kayak loper koran ya, naruh koran kan sebenarnya gitu kan. Iya. Saya kasih plastik supaya harapannya emang orangnya buka, kayak mungkin brosur dari bank atau info dari bank datang ya. Itu, Bro. 7:30 saya ditelepon tetangga saya, Mas ini tadi ngirim brosur ya? Oh ya Bu, ini saya tanya dong apartemen ini. Oh ya sebentar Bu, dia tanya, beliaunya tanya kan beberapa pertanyaan. Saya bilang, Bu 5 menit saya telepon ya. Langsung saya telepon, Bro, manajer saya, Bro, leader saya telepon, tanyain langsung, ya kurang lebih 1 minggu 2 minggu closing lah, Bro. Closing itu closing pertama lumayan. Nilainya lebih jauh daripada jalan bisnis MLM. Jadi masih komisi waktu itu 12 juta lah sama bonusnya. Lumayan, Bro. Lumayan. Terus 2 bulan berikutnya closing lagi, gudang, Bro, 3M. Nah ini caranya juga masih sama, Bro. Sebar brosur juga. Dan waktu saya MC, jadi dia teleponnya dari brosur itu? Dari brosur itu, Bro. Ke orang-orang, tamu-tamu yang datang untuk MC itu? Betul. Jadi saya masih ingat di Kediri, Bro. Di satu kota di Kediri. Memang ini nggak bisa semua venue mungkin kita lakukan ya. Saya di Kediri itu boleh ya, Bro, sama. Nah ini ceritanya ini unik, Bro. Jadi saya bawa brosur, saya taruh mobil kan. Saya nge-MC. Nah, Bro, kalau diundang wedding kan pasti kalau MC-nya turun biasanya ada band 4 lagu gitu ya. Waktu kita makan atau foto-foto gitu ya, Bro. Saya turun, saya lari ke parkiran, Bro. Saya bilang, "Nyonya sebentar ya, ini berapa lagu? 4 lagu." Oke, saya timing kira-kira 15 menit, 20 menit. Oke, saya ke parkiran, Bro. Ditanya satpam, Bro. Tanya tukang parkiran. Mas mau keluar ya? Saya bilang, enggak Pak, kesini Pak. Saya kasih satu kresek isinya 100-150 brosur, Bro. Saya kasih, Pak, saya kasih 100.000 atau berapa saya lupa. Pak, kasih ke semua mobil, tapi jangan yang truk dan pickup, Pak, saya bilang gitu. Yang intinya, mohon maaf ya, yang mobilnya agak jelek jangan, Pak ya. Taruh aja, Pak, di pintu boleh, atau di wiper boleh, saya bilang itu. 3 hari berikutnya ditelepon, Bro. Langsung saya ajak viewing gudang, Bro, di Surabaya. Langsung closing, Bro, beli sama saya. Memang orang Surabaya yang beli. Jadi kalau mau yang saya ajak teman-teman itu hal simple, kita berpikir kreatif. Itu saya cuma modal paling mentok 200.000 lah. Dapatnya 32 juta. Enak nggak, Bro? Manfaatin juga komunitasnya, Bro, juga ya. Iya. Jadi dari klien kita berpikir ya, kalau saya bagi di meja-meja kan nggak mungkin. Ya udah taruh aja. Mau brosurnya jatuh nggak apa-apa. Tapi kan dari 100 mobil, at least lah 10 orang masa nggak baca sih, Bro? Iya kan. Berarti kan 10 orang kalau baca kan tertarik, Bro, pasti. Ya kan. Intinya gitu. Ya itu itu pengalaman awal-awal lah. Setelah itu ya udah, Bro, udah biasa closing 1-2 ya kita udah biasa telepon orang berani, listing rumah berani. Nah itu masih agent, pengalaman agent. Berarti, Bro, sekarang full timer agent? Full timer di bisnis properti. Sejak itu saya tinggal MLM-nya, terus saya nggak jadi ke insurance. Saya udah benar-benar yakin di bisnis ini, karena ya pasti siapa sih yang nggak cari sewa rumah, beli rumah ya kan. Oke, jangan lupa Kak Adi Mijin. Tolong. Ini Adi Mijin. Rata-rata usia customer-nya, Bro, itu berapa sih, Bro? Relatif sih, banyak klien MC banyak. Oh ya? Klien MC yang beli juga ada. Klien IO ada, Bro. Saya jualkan rumahnya, happy, Bro, saya, Bro. Saya bisa bantu
preparation dia nikah sampai berkesan, saya bisa bantu jual rumahnya. Paket lengkap berarti ya? Paket lengkap. Ya. Direkomen ke customer lain. Nyambung semua sebenarnya ya? Nyambung semua. Habis nikah turun langsung bertanya. Jadi saya nggak percaya kalau ada teman-teman yang bilang saya dari luar kota nggak punya database. Nah, udah ketemu kita aja. Kita ajarin caranya. Sebenarnya dia nggak punya karena dia nggak mau mikir. Coba kalau kita kreatif pasti ketemu kok. Betul. Di situ. Nggak ada orang yang punya database, bro. Intinya satu teman whatever satu teman di Facebook mau Instagram itu adalah databasemu. Dan dari itu bisa berkembang jadi 10. Karena dia kan pasti punya. Kalau kamu punya teman satu, bukan berarti temannya cuma satu kan? Temanmu pasti ada 10. Temannya temanmu pasti ada 10, ada 100 gitu kan. Lalu setelah dari ini semua bro, akhirnya apa hasil yang bisa bro dapat? Banyak sih bro, jadi saya bisa berbisnis properti yang tadinya dari agent dan itu singkat banget, kurang lebih cuman setengah tahun sampai 1 tahun ya, 1 tahun ya. Terus akhirnya saya kepikiran invest bro, diajak mentor saya juga ya, Yudi Dharma ngajak, bro invest yuk ruko. Akhirnya kita berani, saya berani akhirnya. Akhirnya bro membeli properti pertamanya bro, berani. Bukan rumah tapi ruko ya bro? Masih ruko. Kenapa? Rumah nanti pengennya kedua bro. Kenapa nggak rumah dulu bro? Karena pemikiran kita kalau ruko tuh kan bisa cash flow juga, kita sewakan, bisa kita pakai juga. Kalau rumah itu kan sebenarnya juga, kalau kita sudah ada rumah ngapain kita beli rumah dulu? Kalau ruko disewakan lebih low maintenance ya? Iya. Kan cuma lurus-lurus doang. Betul. Lalu atapnya juga nggak ada plafon, nggak ada apa kan, lebih low maintenance. Betul. Jadi bro masuk di invest itu, lalu bro sewa-sewakan? Yes, tersewa sampai sekarang. Covid udah tersewa. Justru waktu Covid tersewa bro. Passive income-nya dapat. Iya, sampai 6 tahun udah kesewa terus. Di mana bro? Tulungagung, Surabaya? Rukonya? Di Barat bro. Surabaya Barat? Iya, di BBM. Wah, keren. Dengar-dengar beli ruko di BBM juga bro. Iya bro. Iya bro, barusan aja beli. Iya. Masih nyicil aja bro. Sama bro. Saya juga masih nyicil. Iya. Supaya semangat bro. Masih nyicil. Gak apa-apa, tapi yang penting daripada uangnya kita belikan hal yang gak penting, kita cicilkan aja. Kita tabungkan buat. Kalau nggak ada tanggung jawab nyicil, kita punya penghasilan income lebih itu, akhirnya nanti kita boros ke flexing. Yes. Ke kehidupan. Yeah. Kemudian beli mobil berat besar bro. Betul. Pengen ganti mobil, akhirnya sudah daripada uangnya hilang beli mobil, mending jadi properti aja deh. Cuma sweet uangnya itu. Yes. Setuju. Gitu bro. Nanti mau dibuka usaha apalah ya itu. Betul. IO lah apalah. Mantap. Oke. Jadi memang passionnya akhirnya di properti. Nah, akhirnya kan memang saya banyak manage tim, bantu teman-teman untuk bisa sampai ngantarkan salah satu tim saya top produser nomor 1 se-Indonesia. Itu adalah sebuah kadang kebahagiaan kita bukan tentang uang. Tapi kantor di mana bro? Di timur bro, Pakuan City. Ya. Next dream apa bro? Terakhir nih. Next dream pingin punya rumah yang sesuai impian saya. Gimana itu bro? Yang master bedroomnya besar, yang ada balkonnya luas, yang terang, gitu bro. Terus 2 lantai, yang bisa ada ruangan kerja enak, mini studio lah istilahnya untuk podcast, workshop ataupun apapun lah. Luas berapa bro? Bayangannya ya minim lah, paling 240 lah bro. 240 ya? Minim lah. Minim 200 atau 240. Surabaya Barat atau Timur? Barat. Udah di selatan sekarang. Waduh, sudah 5M lebih pasti bro. Iya. Oke. Pasti bro, pasti bisa. Pasti bisa. Pasti bisa. Gitu, bro. Ya. Kapan bisanya? Sekarang. Kita maunya sekarang pasti bisa. Jadi semua agent-agent itu kalau masuk nggak bisa pak. Sekarang dulu nggak bisa di tempat lain. Sekarang pasti di Wimex sekarang pasti bisa. Oh iya. Benar. Makanya ada kata sekarang ya bro. Setuju. Jangan nanti. Bagus ya, ini tagline-nya. Yang buat siapa ini? Mimpi bro. Nah, jadi next dream-nya bro adalah punya rumah. Punya rumah yang sesuai keinginan saya sendiri. Sebenarnya sudah ada kan, ruko kan rumah toko. Iya bisa. Ya, sudah bisa. Rumah itu kan. Rumah juga sudah ada. Oke. Cuman pingin punya rumah yang sesuai. Ini betul-betul yang jadi dream-nya bro. Nah ini teman-teman pesan sekali lagi. Betul. Bahwa rumah impian itu nggak harus yang pertama kali dibeli. Iya. Itu. Yang penting punya dulu. Betul. Yang kedua boleh. Bro, terakhir nih bro. Cara bro ngatur terakhirnya 5 kali atau berapa ini? Ini kedua. Tapi terakhir ini yang benar-benar terakhir. Ya, bro. Cara bro ngatur finansialnya bro, keuangan keluarga, nyisikan nabung untuk nyicil, untuk nabung untuk next dream itu gimana bro?
basically sebenarnya siapa sih yang nggak kemarin COVID terkena impact ya? Pasti semua terkena dampaknya ya untuk COVID. Ya cuman kalau kita di properti ini income nggak setiap bulan bro, kan nggak setiap bulan ada income pasti ya. Tapi sekali dapat bisa boom. Nah enaknya di sana. Nah ini yang kita harus pikirin untuk teman-teman, saya nggak tahu Bro Budi setuju nggak? Paling nggak 6 bulan tuh harus kita pikirkan income kita 6 bulan. Ya mungkin semua juga seperti itu. Kalau mau nabung, kalau mau cicil harus 6 bulan, aman dulu. Nah itu yang harus dipikirin. Jadi at least teman-teman harus dana cadangannya 6 kali. Dana cadangannya harus ada. Paling nggak itu harus benar-benar dipegang. Kalaupun misalnya katakanlah bahasa Jawanya bleset mungkin ya atau meleset ya, paling nggak ya teman-teman harus setiap bulan harus bisa tahu gimana income-nya kapan. Itu harus timingnya harus diatur. Ya berarti harus closing lebih banyak gitu kan intinya gitu. Itu sih bro. Nah ini juga saya pengen ngajak teman-teman boleh? Boleh. Karena kan pandemi kemarin kan ngajak masuk Winmax juga boleh. Oh boleh. Nah ini yang seru bro. Karena kan saya ini orang entertain. Kadang saya tuh bro tadi di awal bridgingnya bilang bisnis keluarga, entertain dan properti. Ini mah agak susah kadang misalnya bro. Orang banyak kenal saya MC bro. Makanya kalau banner-banner saya dimanapun namanya masih Adi Micin. Justru saya sengaja supaya orang, oh ini yang MC itu ya. Oh ini yang MC kawinannya saudara saya. Nah saya memang sengaja. Cuman memang saya sadar memang kok sombong banget. Aku lo nggak pernah dengar. Bercanda. Berarti memang saya nggak terkenal sih. Jadi biasa aja bro, masih Surabaya bro. Nah ini yang saya pengen ngajak. Kemarin pandemi itu banyak teman-teman saya di dunia entertain tuh yang akhirnya bingung bro, kolaps bisnisnya, kolaps kerjaannya. Mati ya bro, entertainment mati ya. Karena banyak orang yang nggak pesta takut, tapi kalau kita pesta ngirit kan bro. Betul, nggak pakai MC pun bisa. Budget ngirit semua. Cuman nikah di tempat ibadah ya, terus langsung makan selesai. Nah ini yang saya pengen teman-teman. Saya nggak, justru pandemi kemarin saya tuh nggak kaget bro. Sesuatu yang simpel karena sudah banyak tabungan komisi yang akan keluar. Itu yang saya nggak bingung dan keluarnya kan besar-besar. Karena di properti itu tetap jualan. Padahal orang-orang mikirkan ekonomi susah. Jujur kita istirahat, saya nggak tahu Bro Budi. Kita istirahat kok. Pandemi awal Maret ya, Maret 2020 kan. Maret April saya istirahat bro. Istirahat di rumah, kumpul keluarga, refresh lagi. Oh kita harus ini ya, benerin rumah, tata rumah, ya. Ada waktu dengan keluarga lagi, lebih dekat. Mungkin ada yang jauh karena takut kena COVID, tapi juga ada yang lebih dekat kan, seperti itu kan. Nah ini, tapi April saya langsung jualan bro, cash. Berarti kan bisnis ini sustain bro. Orang pasti tetap butuh rumah. Orang tetap butuh rumah begitu disewa ataupun invest ataupun ditinggali. Sasarannya cuma beda. Kalau sebelum COVID itu hampir merata yang beli. Pada waktu COVID yang beli yang benar-benar punya uang. Betul. Tapi banyak yang punya uang yang bingung juga daripada jadi cash tidak diapa-apakan akhirnya dibelikan aset. Nah itu yang saya alamin. Sedangkan untuk pemulihan di dunia entertain itu butuh kurang lebih 1 tahun lebih, 1,5 tahun lah bro. Sampai sekarang udah pulih ya bro. Jadi sejak pandemi saya switch. MC pun saya pensiun nggak apa-apa, ada pun nggak apa-apa, nggak ada nggak apa-apa. Ya ada hanya sebagai bonus bro, karena kan 1 minggu juga. Tapi fight-nya harus di bisnis yang tidak bisa mati dan terbukti tidak mati karena pandemi. Karena nggak bisa by Zoom ya bro, MC bro. Bisa online. Saya sempat nge-MC tadi kita sudah sebut The Grand Kenjeran, saya sempat nge-MC online bro. Dibayar itu? Dibayar bro. Dibayar bro. Kalau enggak saya punya saham dong di sana. Dengan cara langsung virtual itu kan ya. Saya punya saham dong di sana kalau nggak dibayar. Kadang kan gitu kan. Artinya gitu kan. Kerja di sana dan punya saham. Nanti developer kayak gitu. Gitu. Mungkin teman-teman yang belum tahu developer Grand Kenjeran, kita nggak promosi nih. Nggak promosi. Kebetulan tadi ngobrol ya. Kan kita promosikan semua developer. Grand Kenjeran itu salah satu perumahan di Surabaya Utara. Timur bro. Timur utara ya. Timur yang dekat banget dengan Pakuan City. Tapi dia satu-satunya mungkin di daerah sana yang konsepnya American ya. American, betul. Konsepnya American design di situ. Dan keren sih, 3 lantai kan? 3 lantai. Itu. Nggak banyak sih di Surabaya. Starting harganya mulai dari berapa dulu? Buka pasar baru yang 2M something bro. 2M something ya. Dan semuanya 3 lantai dan ada master bedroom di bawah kadang ya. Konsepnya bagus lah. Keren. Nantilah kita bahas next lah bro. Undang langsung aja. Oke teman-teman semua, Winmax Family, itu adalah podcast kita dengan Bro Adi Micin, salah satu top agent, senior agent, dan yang sudah malang melintang di dunia properti, entertainment, dan bagaimana perjuangan dia mulai dari nol. Dia ingin membangun masa depannya dan keluarganya dari tangannya sendiri,
Dan Bro Adi Micin ini adalah seseorang yang saya tahu orang yang sangat fluent sekali dalam public speaking. Saya pernah dengerin dia saat barengi customer, friendly banget orangnya. Semoga teman-teman semua Binance Family bisa mendapat banyak pelajaran dan kita akhiri acara kita. Yes. Sekarang pasti bisa.